Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martina dari SDN 020 Sungai Kunjang. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah proses menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa hidup selamat baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa pengajaran adalah suatu proses pendidikan memberi ilmu agar anak memperoleh kecakapan hidup baik lahir maupun batin. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara dapat menjadikan anak menjadi seseorang yang mandiri, seseorang yang merdeka secara lahir. Pendidikan dan pengajaran juga menjadikan anak bisa memuliakan dirinya sendiri, bisa memuliakan orang lain. Artinya, dia bisa merdeka secara batin. Apakah pendidikan dan pengajaran itu perlu? Jawabannya sangat perlu. Karena dengan pendidikan dan pengajaran, seorang anak akan mencapai kodratnya masing-masing dan mereka akan memiliki kecakapan hidup baik lahir maupun batin. Mereka akan mandiri, mereka bisa memuliakan dirinya, bisa memuliakan orang lain. Kemudian dia akan memiliki kecakapan hidup tanpa diperintah oleh orang lain. Setiap peserta didik memiliki kodratnya masing-masing. Artinya, setiap anak tersebut memang sudah memiliki bakat, sudah memiliki kodrat masing-masing. Sebagai seorang pendidik, kita tidak akan bisa untuk merubah kodrat tersebut. Tugas kita hanya menuntun mereka untuk mencapai kodratnya. Jika anak tersebut terlahir sebagai seorang anak yang pemberani, maka dia akan tetap menjadi pemberani. Namun, ketika pengajaran dan pendidikan terlepas dari mereka, bisa saja sifat pemberaninya ini akan tertutup atau menjadi samar-samar. Makanya, kenapa tadi saya katakan pendidikan dan pengajaran itu perlu? Karena kita akan menuntun kodrat anak agar hidupnya selamat baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita berikan pendidikan itu, kita berikan pengajaran itu agar dia nantinya bisa menjalani hidupnya secara mandiri. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya, ketika kita menginginkan suatu kebudayaan, maka pendidikanlah tempat yang tepat untuk menumbuhkannya. Artinya, setiap anak, setiap peserta didik akan kita jadikan, akan kita tumbuh kembangkan sesuai dengan kodratnya. Misalnya, seorang anak itu kita ibaratkan sebagai tanaman, sedangkan kita seorang pendidik kita diibaratkan sebagai petani. Ketika bertani, apabila kita menanam padi, maka yang tumbuh adalah padi. Ketika kita menanam jagung, maka yang tumbuh adalah jagung. Kita tidak bisa merubah jenisnya. Namun, tugas kita hanya menuntun, hanya menumbuhkan agar padi tersebut bisa menjadi padi yang subur. Kita hanya bertugas menumbuhkan jagung tersebut agar menjadi jagung yang berkualitas. Begitu pula dengan peserta didik. Setiap kodratnya tidak bisa kita ubah, hanya kita menuntunnya. Artinya, ketika anak tersebut memiliki pribadi yang baik, memiliki bakat yang baik, maka kita menuntunnya agar dengan pribadinya itu, dengan bakatnya itu, hidupnya kelak selamat ketika menjalani hidupnya di masyarakat maupun sebagai pribadi. Sedangkan pendidikan dan pengajaran diibaratkan dengan tata surya. Artinya, pendidikan dan pengajaran itu harus terus berputar, harus terus mengalami perubahan. Namun,
perputaran tersebut tidak akan mengubah peserta didiknya, tapi hanya melakukan perubahan, hanya menyesuaikan. Seorang pendidik perlu mengetahui fase peserta didik, artinya mengetahui tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Yang pertama, ada masa ketika anak hanya perlu kita beri keteladanan, kita berikan contoh, yaitu pada usia 1-7 tahun. Di masa ini, kita perlu mengajarkan hal-hal yang langsung dilihat oleh anak, agar nantinya anak tersebut bisa mengikuti. Contohnya, kita membuang sampah pada tempatnya, maka anak usia 1-7 tahun akan meniru. Terus yang kedua, ada tahapan di mana peserta didik kita berikan pengajaran, kita berikan perintah, di mana anak tersebut kita berikan pemahaman bahwa hal tersebut baik dilakukan ataupun tidak baik dilakukan. Atau kita memberikan perintah, memerintahkan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Tapi di sini bukan berarti kita akan merubah kodratnya, hanya sekedar perintah untuk mengarahkan. Pada tahapan yang kedua ini adalah pada usia 7-14 tahun. Kemudian pada tahapan yang ketiga, peserta didik akan di fase di mana melakukan tindakan. Artinya, dia akan mengambil pelajaran dari setiap tindakan yang dilakukan. Jadi tugas kita di sini bisa sebagai teman atau sahabat untuk mengarahkan mereka. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa pendidikan dan pengajaran itu berpusat pada peserta didik, atau bisa disebutkan sebagai menghamba kepada anak. Artinya di sini kita seorang pendidik memberikan pendidikan, memberikan pengajaran tanpa mengharap balasan, tanpa meminta hak kepada anak. Tapi di sini kita lakukan dengan sukarela. Kita menghamba pada anak. Artinya segala sesuatu yang bisa menuntun peserta didik agar mereka selamat, itulah yang kita berikan. Itulah beberapa kesimpulan dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa peserta didik itu perlu keteladanan. Jadi kita sebagai seorang pendidik perlu memberikan contoh dan keteladanan, karena dengan begitu anak-anak akan meniru. Kemudian, saya menganggap bahwa pengajaran dan pendidikan yang kita lakukan itu perlu bervariasi, perlu banyak metode, karena dengan cara itu anak-anak bisa memahami ilmu, memahami materi dengan baik. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran saya terbuka. Artinya, peserta didik itu tidak hanya membutuhkan keteladanan dari seorang pendidik, namun peserta didik tersebut memang sudah memiliki kodrat masing-masing. Tugas kita seorang pendidik hanya perlu menebalkan atau menyamarkan yang memang bisa membuat hidup mereka selamat secara lahir dan batin. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1, saya baru memahami bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan proses pendidik yang menghamba kepada anak. Artinya, kita seorang pendidik bertindak sebagai orang tua yang menuntun mereka agar mereka selamat secara lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari modul 1.1 yang akan saya lakukan di SD 020 Sungai Kunjang, saya akan memberikan hak anak. Saya akan menuntun peserta didik saya untuk mencapai kodratnya masing-masing, agar nantinya mereka bisa hidup selamat baik secara lahir maupun batin, agar mereka memiliki kecakapan hidup, agar mereka bisa mandiri, bisa memuliakan dirinya, bisa memuliakan orang lain tanpa menunggu perintah dari orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.